Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica, NIM 856609853, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Salut Mentari Muara Enim, mata kuliah Praktikum IPA di SD. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan muatan listrik. Adapun tujuannya, yang pertama, menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang saya gunakan ada 2 buah bola pingpong, benang jahit secukupnya, lembaran wol, nilon, plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan-potongan kertas kecil. Di sini saya sudah menyiapkan 2 bola pingpong. Selanjutnya saya akan menggosokkan plastik ke lengan baju. Setelah itu, saya dekatkan plastik ke bola pingpong. Yang terjadi, tarik-menarik, sehingga dapat menarik bola pingpong yang netral. Plastik yang digesekkan dengan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis, menyebabkan kehilangan elektron yang bermuatan positif, dan bisa menarik bola pingpong yang bersifat netral. Selanjutnya, saya menggunakan sisir plastik, buku, dan potongan kertas. Saya akan menggosokkan sisir plastik ke buku. Lalu tempelkan sisir plastik ke potongan-potongan kertas. Setelah saya amati, potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir plastik yang telah digosokkan ke buku. Hal ini menunjukkan adanya gaya listrik statis antara buku dan sisir. Karena muatannya yang berbeda, yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Setelah saya amati beberapa waktu, ternyata potongan-potongan kertas berjatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa listrik statis yang bersifat sementara. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan wol, nilon, dan plastik yang akan saya gosokkan ke bola pingpong. Saya akan menggosokkan wol ke bola pingpong. Yang terjadi, kedua bola bermuatan positif, sehingga saling tarik-menarik. Selanjutnya, saya akan menggosokkan nilon ke kedua bola pingpong. Setelah saya menggosokkan nilon ke bola pingpong, yang terjadi adalah tolak-menolak karena bermuatan negatif yang sama. Selanjutnya, saya akan menggosokkan plastik ke kedua bola pingpong. Setelah saya menggosokkan plastik ke bola pingpong, yang terjadi adalah saling tolak-menolak karena bermuatan negatif yang sama. Untuk kesimpulannya, yaitu benda bermuatan listrik yang sejenis atau positif dengan positif atau negatif dengan negatif akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda bermuatan tidak sejenis atau positif dengan negatif akan saling tarik-menarik. Halo semuanya, di sini saya akan melakukan praktikum percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Adapun tujuannya, yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian.
Alat dan bahan yang saya gunakan ada baterai 1,5 volt 3 buah. Kedua, kabel penjepit secukupnya merah dan hitam. Yang ketiga, bola lampu 2,5 volt. Yang keempat ada dudukan baterai 3 buah. Yang kelima, besi. Yang keenam, tembaga. Yang ketujuh, sendok. Yang kedelapan, kayu. Kesembilan, karet penghapus. Yang ke-10, mata pensil. Yang ke-11, kertas. Yang ke-12, tas plastik. 13, air keran atau air biasa. Dan yang terakhir ada air garam. Pertama, saya akan melakukan percobaan pada besi yang akan saya jepitkan pada kabel penjepit. Yang terjadi, lampunya menyala. Jadi, besi termasuk konduktor. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada tembaga. Yang terjadi, lampunya menyala. Jadi, tembaga juga termasuk konduktor. Selanjutnya, pada sendok. Yang terjadi, lampunya menyala. Jadi, sendok juga termasuk konduktor. Selanjutnya, saya akan melakukan pada kayu. Yang terjadi, lampu tidak menyala. Jadi, kayu tidak termasuk konduktor. Selanjutnya, karet penghapus. Pada karet penghapus, lampu tidak menyala. Jadi, karet penghapus tidak termasuk konduktor. Selanjutnya, pada mata pensil. Yang terjadi, lampunya menyala. Jadi, mata pensil termasuk konduktor. Selanjutnya, kertas. Pada kertas, lampunya tidak menyala. Jadi, kertas tidak termasuk konduktor. Selanjutnya, tas plastik atau plastik. Yang terjadi, lampunya tidak menyala. Jadi, tas plastik tidak termasuk konduktor. Selanjutnya, saya akan melakukan pada air biasa atau air keran. Yang terjadi, lampunya tidak menyala. Jadi, air keran tidak termasuk konduktor. Selanjutnya, percobaan pada air garam. Yang terjadi, pada air garam, lampunya menyala, tetapi agak redup. Jadi, air garam termasuk konduktor. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada tegangan listrik. Di sini, saya sudah menyiapkan satu buah baterai. Pada satu buah baterai, lampunya menyala redup. Selanjutnya, saya menggunakan dua buah baterai. Pada dua buah baterai, lampunya menyala sedikit lebih terang. Di sini,
saya sudah menyiapkan 3 buah baterai yang akan saya nyalakan menggunakan penjepit buaya. Yang terjadi, pada 3 baterai, lampunya menyala sangat terang. Untuk kesimpulannya, arus listrik adalah aliran muatan dari potensial tinggi ke rendah, dan tegangan listrik adalah dorongan yang menyebabkan arus mengalir. Percobaan selanjutnya yaitu energi listrik. Saya sudah menyiapkan, di sini ada termometer, korek api, rangkaian listrik dan lilitan kawat. Langkah pertama, saya meletakkan lilitan kawat, kemudian saya jepit. Kemudian saya biarkan beberapa saat. Setelah beberapa saat, saya akan meletakkan termometer ke ujung lilitan kawat. Suhunya adalah 36 derajat Celcius. Berikutnya, saya akan meletakkan pentul korek api pada lilitan kawat. Di sini saya akan tunggu beberapa saat untuk saya amati apa yang akan terjadi. Yang terjadi, setelah saya amati, pentol korek apinya menyala atau hidup karena suhunya meningkat. Kenaikan suhu pada termometer dan menyalanya pentolan korek api karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Itulah praktikum yang telah saya lakukan, yaitu tentang kelistrikan.